Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi Enda Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini plan riset yang telah saya buat untuk memenuhi tugas konsentrasi ekonomi perencanaan. Sebelumnya saya mohon maaf terhadap dosen saya Pak Alif Rahman karena saya tidak mengaktifkan video saya. Bukan berarti saya tidak mau, tapi entah kenapa tidak bisa selalu ada seperti ini. Cannot start video, saya sudah menyeting di setting tapi juga masih tidak bisa. Maka dari itu saya benar-benar mohon maaf Pak. Ya, saya akan menjelaskan. Saya mengangkat satu buah judul untuk mini pen riset kali ini, yaitu berjudul Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu terdapat 3 topik. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, berisi fenomena yang akan saya ambil, dan juga teori untuk sebuah permasalahan yang ada dan juga untuk memberikan arahan terhadap fenomena yang akan saya teliti. Yang kedua terdapat tujuan penelitian saya bersifat eksploratif. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian berupa manfaat praktis. Yang terakhir yang keempat yaitu metode penelitian. Terdapat jenis data, sumber data, dan juga teknik analisis data. Masuk ke pembahasan pembahasan ke-1 yaitu latar belakang masalah. Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Untuk dapat mencapai hal itu, konsep pembangunan sejak dari perencanaan harus diarahkan pada perwujudan pusat-pusat pelayanan secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan teknik-teknik perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan pusat-pusat pelayanan secara adil dan merata, diperlukan teknik-teknik perencanaan pembangunan. Di sini saya menggunakan teknik analisis fungsi wilayah. Analisis ini adalah untuk fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan. Fungsi di sini adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan. Dalam melakukan analisis fungsi ini, perencanaan hendaknya tidak terfokus pada keadaan suatu objek secara fisik saja, melainkan harus benar-benar dilihat dan dianalisis pemanfaatannya, apakah dapat berfungsi atau tidak. Dalam proses perencanaan daerah, analisis fungsi merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka-kerangka seperti tersebut di atas. Dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan dalam suatu area tertentu pada lingkungan wilayah pembangunan. Lanjut yang kedua yaitu tujuan penelitian. Saya mempunyai 3 tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi letak strategis Kecamatan Weru yang berada di posisi strategis persimpangan Joglo Semar, yakni Simpang Yogyakarta, Solo, dan Semarang, termasuk di dalam kawasan andalan Subo-Sukas, Wonoslaten, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Apakah mempunyai peran penting dalam peningkatan perekonomian? Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi kawasan industri maupun industri kecil, pertokoan, rumah makan, pelayanan kesehatan yang berada di sekitar Kecamatan Weru masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Tujuan yang terakhir yaitu mengidentifikasi perubahan sektor basis yang akan diprioritaskan sebagai sektor unggulan yang menjadi potensi penggerak pembangunan di Kecamatan Weru. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran mengenai gambaran perkembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kecamatan Weru.
Yang kedua, memberikan kontribusi pada studi pengembangan wilayah Waru, terutama memberikan solusi terhadap kendala pengembangan wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu memberikan wacana bagi arahan pembangunan wilayah dengan memperhatikan korelasi antara potensi ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah. Yang keempat, yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini terdapat yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang saya gunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan jenis datanya. Untuk data primer dilakukan dengan melalui wawancara dan metode survei. Untuk yang kedua sekunder, data dikumpulkan dari berbagai sumber data resmi dan produk-produk lain yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan datanya adalah sebagai berikut. Data primer untuk keperluan uji silang terhadap data sekunder perlu dilengkapi dengan wawancara terhadap stakeholder. Untuk kelompok pertama, yaitu wawancara dengan pihak pemerintah, baik kabupaten maupun dengan kecamatan. Dan kelompok yang kedua, yaitu wawancara dengan anggota masyarakat, terutama pada wilayah yang menjadi pusat pengembangan menurut analisis data sekunder. Yang kedua dari data sekunder yaitu diperoleh dari beberapa kantor pemerintah yang terkait, diantaranya Bapeda, BPS, dan juga Kecamatan Waru. Sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data monografi Kecamatan Waru tahun 2019 dan 2020. Untuk melengkapi data tersebut disertai dengan Sukoharjo dalam angka, Kecamatan Waru dalam angka, PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2019, PDRB Kecamatan Waru tahun 2019, profil Kecamatan Waru, buku RT RW Kabupaten Sukoharjo, serta data dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis. Teknik analisis yang akan saya gunakan yaitu LQ, yaitu analisis model basis ekonomi yang akan membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua. Yang pertama yaitu kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan, di mana industri semacam ini dinamakan industri basic. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar hanya di daerah yang bersangkutan, di mana industri semacam dinamakan industri non-basic. Dasar penelitian pemikiran teknik analisis LG ini adalah teori ekonomi JS yang intinya menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah yang bersangkutan maupun di luar daerah. Maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basic, tapi juga permintaan akan industri non-basic. Di sini terdapat rumus yaitu LG sama dengan PI per VT bagi VI per VT sama dengan FI kecil bagi VI besar bagi VT kecil per VT besar. Di mana LG yaitu location quotient, FI kecil yaitu sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah studi, PT besar yaitu PDRB total di wilayah studi, FI besar yaitu sektor ekonomi pembentuk PDRB wilayah referensi, PT besar yaitu PDRB total wilayah referensi Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya yaitu analisis Stifter atau SS. Model analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah, wilayah, maupun kecamatan dibandingkan dengan perekonomian di atasnya. Teknik SS ini dibagi menjadi 3 perubahan pertumbuhan. DIJ menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi di atasnya, atau MIJ. Yang kedua, pengaruh pergeseran proporsional atau bauran industri atau MIJ. Yang ketiga, yaitu pengaruh pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif atau CIJ. Atau secara sistematisnya dirumuskan seperti ini. Yang pertama yaitu DIJ sama dengan MIJ plus MIJ plus CIJ.
di mana DIJ yaitu perubahan pertumbuhan ekonomi. F NAIJ yaitu N pengaruh pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih tinggi atau di wilayah referensi atau pengaruh dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Rumus yang kedua yaitu DIJ sama dengan FAIJ plus T dalam kurung T plus N min FAIJ dalam kurung T. Yang ketiga yaitu NIJ sama dengan FAIJ dalam kurung T kali RN. Yang keempat yaitu NIJ sama dengan FAIJ dalam kurung T kali RIN min RN. Yang terakhir yaitu CIJ sama dengan FAIJ dalam kurung T dikali RIJ min RIN. Berikut adalah presentasi dari mini plan riset saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.